Halo insan yuris, saya Yesika akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi, setelah lebih dari 1 abad menggunakan Wetboek van Strafrecht, warisan kolonial Belanda, Indonesia kini memiliki KUHP yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Nah, salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan baru yaitu terletak pada filosofi yang mendasari hal tersebut. Jadi, KUHP lama dilandasi pemikiran aliran klasik yang memusatkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana semata, sedangkan KUHP baru mendasarkan diri pada pemikiran neoklasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif. Jadi teman-teman, substansi paling progresif dalam KUHP baru adalah pengaturan eksplisit mengenai pedoman pemidanaan yang termuat dalam pasal 51 hingga pasal 54. Nah, KUHP lama tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan ke dalam sistem pemidanaan. Sehingga penjatuhan pidana diserahkan sepenuhnya berdasarkan kemandirian hakim tanpa ketentuan yang jelas. Nah, ketiadaan pedoman ini menciptakan ruang bagi disparitas pemidanaan, di mana kasus-kasus serupa bisa mendapatkan vonis yang sangat berbeda bergantung dengan pertimbangan subjektif hakim semata. Pasal 51 KUHP nasional merumuskan 4 tujuan pemidanaan. Yang pertama, mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna pada masyarakat. Ketiga, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, keempat tujuan itu mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih holistik. Dan yang pastinya menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Sementara itu, pasal 54 memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dengan memedomani 11 standar pemidanaan yang wajib dipertimbangkan. Nah, 11 pedoman tersebut mencakup bentuk kesalahan pelaku, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana. Jadi, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pelaku. Jadi, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban, pandangan masyarakat, serta pengaruh pidana terhadap masa depan terpidana. Penjelasan pasal 54 menegaskan bahwa ketentuan ini sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Kita melihat dari perspektif viktimologi dalam pedoman pemidanaan. Jadi, insan yuridis, integrasi viktimologi dalam pedoman pemidanaan KUHP yang baru merupakan lompatan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, proses viktimisasi, dan hubungan antara korban dan pelaku, selama ini terabaikan dalam KUHP yang lama dan terlalu berorientasi pada pelaku. Jadi, Kongres PBB 7/1985 di Milan menegaskan bahwa hak-hak korban terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. KUHP baru merespon tuntutan ini dengan menempatkan kepentingan korban secara eksplisit dalam pedoman pemidanaan. Pasal 54 ayat 1 huruf I mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Sementara huruf J mengharuskan pertimbangan pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Jadi, ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan itu bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan komunitas yang berdampak langsung kepada korban. Lebih lanjut lagi, kita bahas dengan Undang-Undang 31/2014 sebagai perubahan Undang-Undang 13/2006 tentang pelindungan saksi dan korban yang mengatur hak-hak korban secara komprehensif, termasuk hak atas keamanan diri dan keluarga. Hak mendapatkan bantuan hukum contohnya. Hak atas informasi perkembangan perkara, serta hak mengajukan kompensasi dan restitusi. Pasal 14C KUHP baru juga mengatur bahwa terpidana yang mendapat pidana harus memenuhi syarat. Syarat khusus itu berupa mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya, yang menunjukkan orientasi pemulihan kerugian korban. Nah, lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi KUHP baru juga sangat selaras dengan prinsip-prinsip viktimologi yang modern. Jadi, KUHP yang baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitik beratkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik tersebut yang berbasis keadilan yang restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Jadi keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus kepada pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan juga masyarakat. Bukan sekedar penghukuman saja. Hal ini pun sejalan dengan filosofi bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan antara manusia, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang terdampak. Nah, jadi urgensi pengaturan pedoman pemidanaan berspektif viktimologi ini tidak bisa dilepas dari problema disparitas pemidanaan yang selama ini selalu menjadi isu krusial dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, studi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengidentifikasikan bahwa disparitas pemidanaan kerap terjadi pada berbagai jenis tindak pidana, menciptakan keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilannya. Pedoman pemidanaan yang dituangkan dalam KUHP baru berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan haknya, bukan sekedar objek dalam proses peradilan. Aspek penting lainnya adalah sifat imperatif dari pasal 54 ayat 1 yang menggunakan kata wajib dalam merumuskan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan pedoman pemidanaan
Hadirnya kewajiban ini menimbulkan dimensi imperatif yang kuat terhadap pedoman pemidanaan. Meski tidak mengatur sanksi atau implikasi hukum secara eksplisitnya, seperti putusan batal demi hukum, hal ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi diskresi hakim yang terlalu luas tanpa menghilangkan independensi yudisial yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan. Jadi, perumusan tujuan dan pedoman pemidaan dalam KUHP yang baru diharapkan menjadi arahan bagi penegak hukum dalam pemberian sanksi dengan lebih proporsional. Lebih dari itu, KUHP baru juga memperkenalkan konsep pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2, di mana hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana. Jadi KUHP baru menegaskan bahwa jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang diutamakan. Nah, jadi implementasi pedoman pemidanaan juga berkaitan erat dengan sistem pemidanaan alternatif yang dikembangkan dalam KUHP baru. Lebih lanjut, KUHP baru mengembangkan pula alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dengan memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sebagai bentuk pemidanaan baru. Jadi, diversifikasi jenis pidana ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional sesuai dengan karakteristik pelaku dan perbuatannya. Dan juga sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pemulihan korban melalui mekanisme ganti rugi dan juga restitusi. Jadi, meskipun demikian, keberhasilan implementasi pedoman pemidanaan sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum. Nah, pandangan saya ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara tujuan pemidanaan dalam pasal 51 dengan pedoman pemidanaan dalam pasal 54 yang berarti adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena pedoman pemidanaannya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, nantinya diperlukan sosialisasi yang masif yang pastinya dan pelatihan khusus dan pembinaan berkelanjutan bagi hakimnya pula agar dapat memahami dan mengaplikasikan pedoman pemidanaan secara konsisten ketika KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sebagai penutup pula, pengaturan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan terobosan yang progresif yang menandai transformasi sistem hukum pidana. Nah, dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi kepada tujuan sosial yang lebih luas. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan perspektif etimologi. Nah, jadi pedoman itu bukan hanya menjadi instrumen teknis bagi hakim, melainkan adalah representasi dari komitmen negara untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, konsisten, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga konstitusi
sekaligus menempatkan korban sebagai subjek yang berhak pemulihan atas pemulihan dan keadilan yang substantif. Itu adalah pandangan dari saya, Yesika Fitri Nurhaliza dengan NIM 038. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.